Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini tentang rumus dasar limit fungsi trigonometri. Ini ada beberapa rumus dasar dari limit fungsi trigonometri, di mana rumus-rumus ini bisa kita gunakan ketika yang pertama, setelah kita substitusin langsung nilai X ke fungsi tersebut, dia menghasilkan bentuk tak tentu 0/0. Terus syarat berikutnya, ini hanya fungsi sinus atau tangan. Terus variabel sudutnya harus sama. Nah, kalau ketiga komponen ini terpenuhi, maka rumus dasar ini bisa kita gunakan. Di sini rumus dasar yang pertama, untuk limit X mendekati 0 dari sin AX per BX, ini karena variabel sudutnya sudah sama yaitu X, kita tinggal ambil koefisiennya yaitu A per B. A per B. Atau sebaliknya, kalau limit X mendekati 0 dari AX per sin BX, juga karena variabel sudutnya sama, ini kita tinggal ambil koefisiennya, yaitu A per B. Terus rumus dasar yang kedua, itu limit X mendekati 0 dari tan AX per BX, ini juga sama dengan A per B. Atau sebaliknya, lim X mendekati 0 dari AX per tan BX, ini juga sama dengan A per B. Yang berikut, limit X mendekati 0 dari sin AX per tan BX, ya. Ini juga kita ambil variabel koefisien dari variabel sudutnya yaitu A per B. Atau sebaliknya, kalau limit X mendekati 0 dari tan AX per sin BX, juga sama dengan A per B. Atau kalau limit X mendekati 0 dari sin AX per sin BX, juga kita sama dengan ambil koefisien variabel sudutnya itu A per B. Atau kalau limit X mendekati 0 dari tan AX per tan BX juga sama dengan A per B. Nah, rumus-rumus ini tidak perlu kita hafalkan. Rumus ini nanti akan bisa kita hafal sendirinya kalau kita sering mengerjakan contoh soal, sering mengerjakan soal. Ingat, penggunaan rumus ini kalau ketiga komponen ini sudah bisa terpenuhi, yaitu setelah disubstitusi langsung nilai X-nya ke fungsinya, dia menghasilkan bentuk tak tentu, yaitu 0/0. Terus fungsinya tadi adalah dalam bentuk sinus atau tangan. Variabel sudutnya harus sama. Baik, untuk memahaminya kita lihat beberapa contoh soal berikut. Contoh nomor 1. Tentukan nilai limit X mendekati 0 dari sin 3X per 7X. Kalau kita substitusi langsung X-nya sama dengan 0 ke fungsi ini, berarti sin 3 kali 0. 3 kali 0 adalah 0, sin 0 adalah 0. Dibagi dengan 7 kali 0 juga 0. Jadi ini bentuknya kalau disubstitusi langsung dia adalah 0/0. Terus dia bentuknya dalam bentuk sin. Variabel sudutnya sama yaitu X. Maka kita tinggal ambil koefisiennya yaitu 3/7. Jadi nilainya adalah 3/7. Kita lihat lagi nomor 2. Limit X mendekati 0 dari 5X per sin X. Kalau kita substitusi langsung tadi, berarti 5 kali 0 adalah 0, sin 0 adalah 0. Jadi ini juga bentuknya adalah 0/0. Terus dia dalam bentuk sin dan variabel sudutnya sama yaitu X, sehingga rumus dasar tadi bisa kita gunakan. Kita tinggal ambil koefisiennya. Ini koefisiennya 5, di sini koefisiennya tidak ada, tidak ditulis. Nah, kalau tidak ditulis seperti ini berarti koefisiennya adalah 1. Berarti 5/1. 5/1 adalah 5. Terus lagi kita lihat sini nomor 3. Limit X mendekati 0 dari tan 2X per 6X. Kalau kita substitusi langsung juga hasilnya nanti 0/0. Yaitu tan 2 kali 0 adalah 0, berarti tan 0 itu nilainya 0, 6 kali 0 juga nilainya 0. Jadi ini bentuknya juga 0/0. Fungsinya dalam bentuk tan.
Terus di sini variabel sudutnya sama, yaitu X, sehingga rumus dasar tadi bisa kita gunakan. Ambil langsung koefisiennya, berarti jawabannya adalah 2/6. Ya, jawabannya adalah 2/6. Ini bisa kita sederhanakan, pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi 2. 2 dibagi 2 adalah 1, 6 dibagi 2 adalah 3. Jadi jawabannya adalah 1/3. Kita lihat lagi contoh nomor 4. Limit X mendekati 0 dari X per tan 4X. Ya. Di sini juga kalau kita substitusi langsung nilai X-nya, dia akan menghasilkan 0/0. Terus ini fungsinya dalam bentuk tan. Variabel sudutnya sama, yaitu X. Kita tinggal ambil koefisiennya. Berarti ini koefisiennya untuk pembilang adalah 1. Ya. Untuk penyebutnya ini 4. Berarti nilainya adalah 1/4. Kita lihat lagi yang kelima. Limit X mendekati 0 dari tan 7X per sin 10X. Ini kalau kita substitusi langsung, tan 7 kali 0, 0, tan 0 tadi nilainya 0, sin 10 kali 0 juga 0. Sin 0 adalah 0. Jadi ini bentuknya juga 0/0. Terus dia dalam bentuk fungsi sin dengan tan. Serta variabel sudutnya sama, sehingga rumus dasar tadi bisa kita gunakan. Ambil koefisiennya, yaitu 7/10. Jadi jawaban ini adalah 7/10. Nomor 6. Limit X mendekati 0 dari sin X per sin 6X. Kalau kita substitusi langsung juga dia menghasilkan nilainya 0/0. Ya, sehingga bisa kita gunakan rumus dasar tadi. Variabel sudutnya juga sama. Ambil koefisiennya, berarti di sini 1/6. Ya, jadi nilainya adalah 1/6. Kita lihat lagi nomor 7. Di sini limit X mendekati 0 dari sin kuadrat 2X per X kuadrat. Nah, ini kalau kita lihat variabel sudutnya tidak sama. Pembilangnya adalah X, penyebutnya adalah X kuadrat. Sehingga rumus dasar tadi tidak bisa langsung kita gunakan. Kita harus uraikan dulu ini. Kita lihat di sini, sin kuadrat 2X. Berarti ini sin dikuadratkan, artinya sin kali sin. Sudutnya adalah 2X. Berarti kalau kita uraikan dia menjadi sin 2X dikali sin 2X. Penyebutnya X kuadrat juga kita uraikan menjadi X per X. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini bisa kita kelompokkan sin 2X per X dengan yang di sebelah kanan sin 2X per X. Ini bisa kita gunakan rumus dasar karena variabel sudutnya sudah sama, yaitu sama-sama X. Ya. Baik, yang pertama dulu, ini kita kelompokkan tadi. Kalau kita substitusi langsung, dia akan menghasilkan 0/0 juga. Sin 0/0, sin 0/0. Ya, jadi 0/0 juga ini. Nah, terus variabel sudutnya sudah sama, sehingga kalau sudah bentuknya seperti ini, maka bisa kita gunakan rumus dasar tadi. Berarti tinggal ambil koefisiennya. Ini 2/1. Kita tulis ini 2/1 dikali, di sini juga 2/1. Nah, terus kalau ada perkalian pecahan seperti ini, tinggal pembilang kita kali pembilang, penyebut kita kali penyebut. Berarti 2 dikali 2 adalah 4, dibagi dengan 1 dikali 1 adalah 1. 4 dibagi 1 nilainya adalah 4. Terus yang ke-8, limit X mendekati 0 dari 4X kuadrat per 2 tan kuadrat 3X. Nah, kita lihat di sini variabel sudutnya juga berbeda, sehingga perlu kita uraikan dulu. Ya. Ini 4/2 di sini, kita kelompokkan dia sama-sama koefisien di sini, ya, sama-sama angka di sini kita kelompokkan. Terus yang X kuadrat ini kita uraikan menjadi X dikali X. Tan kuadrat ini berarti tan dikali tan, sudutnya adalah 3X. Berarti tan 3X dikali tan 3X. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, ya kalau kita substitusi langsung, nilainya nanti 0/0 juga. Karena tan 0 itu nilainya 0. Kita lihat sini, sudutnya sudah sama, variabel sudutnya sudah sama, yaitu X. Sehingga rumus dasar tadi bisa kita gunakan. 4/2 kita tulis lagi 4/2. Ya, yang ini kita ambil koefisiennya, yaitu 1, di sini koefisiennya 1, kalau tidak ditulis tadi koefisiennya 1/3. Jadi ini 1/3 dikali, ini juga koefisiennya 1/3. Nah, kalau ada perkalian pecahan tadi, tinggal pembilang kita kalikan, penyebutnya juga kita kalikan. Pembilangnya 4 dikali 1 dikali 1, berarti adalah 4.
2 dikali 3, 6, dikali 3 lagi adalah 18. Berarti 4/18. Ini bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 2. 4 dibagi 2 nilainya 2, dan 18 dibagi 2 nilainya adalah 9. Jadi nilai limit ini tadi adalah 2/9. Kita lihat contoh berikut. Yang ke-9. Tentukan nilai limit dari X mendekati 0 untuk fungsi 3 sin kuadrat X dibagi X tan 2X. Nah, di sini memang variabel sudutnya sudah sama X, tetapi di sini sinnya masih dalam bentuk kuadrat, sehingga perlu kita uraikan. Kita uraikan tiganya, kita keluarkan di sini, berdiri sendiri tiganya. Sin kuadrat X, berarti sin dikali sin sudutnya X. Sin X dikali sin X. Penyebutnya X per tan 2X. Di sini pasangannya nanti X, di sini pasangannya tan 2X. Terbalik pun sebenarnya tidak masalah, sama saja hasilnya nanti. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, kalau kita substitusi langsung, nilainya pasti 0/0, karena sin 0, 0, tan 0 nanti juga 0. Ya, jadi ini 0/0 bentuknya. Terus sudutnya sudah sama, variabel sudutnya sudah sama, yaitu X ya. Maka rumus dasar tadi bisa kita gunakan. 3, kita tulis dulu 3. Di sini ambil koefisiennya 1/1. 1/1. Di sini kita ambil koefisiennya 1/2. 1/2. Nah, seperti itu. Tinggal kita kalikan. 3 dikali 1 dikali 1 adalah 3. Dibagi dengan 1 dikali 2 adalah 2. Jadi jawabannya adalah 3/2. Jadi limit ini tadi nilainya adalah 3/2. Kita lihat lagi contoh ke-10. Tentukan nilai limit X mendekati 0 dari 5 tan kuadrat 4X dibagi dengan sin 8X tan X. Ini kita kelompokkan, kita pasangkan ya. Dan tan ini juga kita uraikan supaya jangan kuadrat, karena di rumus umum tadi atau rumus dasar tadi tidak ada yang kuadrat. Kita uraikan, ini 5. Dia berdiri sendiri, sini kita tulis aja 5 sini. Tan kuadrat ini berarti tan dikali tan, sudutnya adalah 4X. Berarti tan 4X dikali tan 4X. Penyebutnya sin 8X dikali dengan tan X. Sin 8X dikali tan X. Ini bisa aja ditukar sebenarnya, pasangannya bisa, tidak masalah ya. Sama saja hasilnya. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, kita bisa gunakan rumus dasar karena 3 persyaratan tadi sudah terpenuhi, yaitu kalau kita substitusi langsung nilainya nanti 0/0, terus sudutnya sudah sama yaitu X, ini sudah sama, dan dia dalam bentuk sin dengan tan. Kita ambil koefisiennya 5, kita tulis 5, di sini 4/8. Kita tulis ini 4/8. Ini kita ambil koefisiennya juga 4/1. Kali dengan 4/1. Tinggal 5 dikali 4 dikali 4. Ya, 5 kali 4 itu adalah 20, dikali 4 nanti 80, per 8 kali 1 itu 8, jadi 80 dibagi 8, nilainya adalah 10. Kita lanjutkan contoh nomor 11. Tentukan nilai limit X mendekati 2 dari sin 3 kali X-2 per X-2. Ini kalau kita substitusi langsung 2-nya, berarti di sini 2 kali 2 dikurang 2 adalah 0, 3 kali 0, 0, sin 0 adalah 0. Penyebutnya juga 2 dikurang 2 adalah 0. Jadi ini kalau kita substitusi langsung, nilainya adalah 0/0. Kita lihat di sini, dia dalam bentuk sin. Terus variabel sudutnya sama, yaitu X-2. Ya, jadi variabel sudut itu bisa saja dalam bentuk X atau X-2 atau X plus berapa. Kita lihat sini. Pasti di sini variabelnya sama, yaitu X-2. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti bisa kita gunakan rumus dasar tadi. Kita ambil koefisiennya saja. Nah, yaitu koefisiennya adalah untuk pembilang ini adalah 3, untuk penyebut di sini 1. Berarti 3/1. 3/1 adalah 3. Jadi nilai limit ini adalah 3. Ya. Kita lihat lagi contoh nomor 12. Tentukan nilai limit X mendekati min 1 untuk sin 5 dikali X plus 1 dibagi dengan 3X plus 3. Ini kalau kita substitusi langsung, berarti untuk pembilangnya, min 1 ditambah 1 adalah 0, dikali 5 ya, adalah 0, sin 0 nilainya juga 0.
Sedangkan penyebutnya 3 kali min 1 itu min 3, ditambah 3 juga 0 ya. Jadi ini bentuknya juga 0 per 0. Terus di sini bentuknya adalah fungsi sin. Tetapi di sini variabel sudutnya belum sama, sehingga tidak bisa langsung kita gunakan rumus dasar tadi. Kita perlu menyamakan variabel sudutnya dulu. Kita lihat di sini. Untuk pembilang kita tetap saja sin dari 5 kali X plus 1. Penyebutnya di sini kita faktorkan, 3X dengan 3 ini bisa sama-sama kita bagi 3 ya. Kita keluarkan 3-nya. 3X dibagi 3 adalah X, ditambah 3 dibagi 3 adalah 1. Jadi kalau kita kembalikan 3 kali X adalah 3X, 3 kali 1 adalah 3. Jadi ini kita merubah bentuknya saja. Kita lihat di sini variabel sudutnya sudah sama, yaitu X plus 1. Di sini juga X plus 1. Maka bisa kita ambil koefisiennya, yaitu 5 per 3. Ya. Jadi jawabannya adalah 5 per 3. Kita lihat lagi contoh nomor 13. Tentukan nilai limit X mendekati min 3 dari sin 2X ditambah 6 dibagi dengan tan 3X ditambah 9. Kita lihat di sini. Kalau kita substitusi langsung ya, min 3 kali 2 ini min 6 ditambah 6 adalah 0, sin 0 adalah 0. Untuk penyebutnya 3 kali min 3 adalah min 9 ditambah 9 adalah 0. Tan 0 juga 0. Jadi ini kalau disubstitusi langsung juga 0 per 0 ya. Kita lihat fungsinya juga dalam bentuk sin dengan tan. Hanya saja variabel sudutnya yang belum sama. Nah, sekarang kita coba faktorkan dulu ya untuk variabel sudutnya ini. Kita lihat dulu untuk pembilang. Itu ada 2X plus 6. Ini sama-sama bisa kita bagi dengan 2. Atau kita faktorkan 2 ya. Kita keluarkan 2-nya di sini. 2X dibagi 2 adalah X. 6 dibagi 2 adalah 3. Jadi kalau kita kembalikan ini sebenarnya 2 kali X, 2X. 2 kali 3 adalah 6. Jadi sebenarnya adalah 2X plus 6. Kita hanya merubah bentuknya saja. Di sini 3X plus 9 juga sama-sama bisa kita bagi 3. Kita faktorkan 3-nya. Jadi 3X dibagi 3 adalah X, 9 dibagi 3 adalah 3. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, karena tadi dia bentuknya 0 per 0, dan juga dalam bentuk sin dengan tan, terus variabel sudutnya juga sama, yaitu X plus 3, maka kita tinggal ambil koefisiennya, yaitu 2 per 3. Jadi jawabannya adalah 2 per 3. Kita lihat lagi contoh nomor 14. Tentukan nilai limit untuk X mendekati V. Ya, untuk fungsi sin dari Vx min V kuadrat dibagi dengan X min V. Ini juga kalau kita substitusi langsung nilainya V dikali X-nya tadi adalah V, V dikali V adalah V kuadrat, dikurang V kuadrat adalah 0, 0 sin 0 adalah 0. Penyebutnya juga V dikurang V adalah 0. Jadi ini kalau disubstitusi langsung juga bentuknya adalah 0 per 0. Bentuknya dalam fungsi sin. Ya. Tetapi ada satu persyaratan yang belum terpenuhi, yaitu variabel sudutnya belum sama. Sekarang kita faktorkan dulu, apakah sama atau tidak. Kita lihat untuk pembilang, ini Vx min V kuadrat. Ya. V kuadrat ini kan sama dengan V kali V. Ini bisa kita faktorkan V-nya, artinya sama-sama kita bagi V. V-nya kita keluarkan. Vx dibagi V, nilainya adalah X. Min V kuadrat dibagi V adalah min V. Ya, jadi ini kalau kita rubah bentuknya menjadi sin dari V dikali X min V. Bawahnya juga X min V, X min V. Nah, kita lihat variabel sudutnya sudah sama, yaitu X min V. Tinggal kita ambil koefisiennya, yaitu di sini koefisiennya adalah V. Di bawah sini koefisiennya adalah 1. Jadi V per 1. V per 1 nilainya adalah V. Ya, jadi jawabannya adalah V. Kita lihat lagi contoh terakhir, yaitu nomor 15 di sini. Tentukan limit X mendekati 2 dari X kuadrat plus 6 dikurang 3. Dikurang X kuadrat plus X min 6 maksudnya ya. X kuadrat plus X min 6 dibagi dengan tan X min 2. Kita lihat di sini, kalau kita substitusi langsung, berarti X-nya kita ganti dengan 2. 2 dikuadratkan adalah 4, ditambah 2 adalah 6, dikurang 6 nilainya 0. Jadi pembilangnya 0. Penyebutnya 2 dikurang 2 adalah 0, tan 0 adalah 0. Jadi ini kalau kita substitusi langsung nilainya adalah 0 per 0. Terus dia dalam bentuk tan. Ya. Jadi ini dua persyaratan sudah terpenuhi.
Tinggal persyaratan yang ketiga yaitu variabel sudutnya apakah sama. Sekarang X kuadrat plus X min 6 ini kita faktorkan. Ya. Memfaktorkan caranya kita cari dua buah bilangan. Kalau kita tambah dia positif 1, kalau kita kali dia min 6. Ya. Tentunya angkanya adalah plus 3 dan min 2. Untuk memfaktorkan ini kalian sudah terampil, ini materi di kelas 10. Nah, jadi faktornya adalah X plus 3 dikali X min 2. Kalau kita kembalikan, X kali X adalah X kuadrat. X dikali min 2 adalah min 2X, ditambah 3 kali X adalah 3X. Min 2X tambah 3X adalah plus X. Ya. Plus 3 dikali min 2 adalah min 6. Jadi ini merubah bentuknya saja. Terus per tan dari X min 2. Tan dari X min 2. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau kita rubah sudah bentuknya. Sekarang X plus 2 ini kita majukan ke depan. Sini berdiri sendiri. Terus ini tetap X min 2 dibagi dengan tan dari X min 2. Nah, kita lihat di sini untuk yang fungsi trigonometri ini dalam bentuk tan, terus di sini variabel sudutnya juga sama, sudah X min 2, sehingga ini bisa kita gunakan rumus dasarnya. Berarti kita ambil koefisiennya 1, di sini juga 1. 1 dibagi 1 adalah 1 ya. Terus untuk X plus 3 ini tinggal ganti X-nya dengan 2. Jadi 2 ditambah 3. 2 ditambah 3 dikali yang ini tadi adalah 1. 2 tambah 3 adalah 5. Dikali 1 adalah 5. Jadi jawabannya ini adalah 5 ya. Nah, Ibu rasa cukup sudah 15 contoh soal untuk contoh dari penggunaan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Nah, akhirnya Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.